Jadi, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai dampak dakwah 3 datuk di Sulawesi. Nah, sebelum mengetahui dampak ketiga datuk tersebut, apakah kalian sudah tahu 3 datuk tersebut? Nah, yang pertama itu Datuk Ribandang. Datuk Ribandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal adalah ulama besar yang berasal dari Minangkabau. Yang kedua itu Datuk Ritiro. Datuk Ritiro atau Abdul Jawad Khatib Bungsu merupakan ulama Minangkabau yang dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang berbasis spiritual dan tasawuf. Dan yang terakhir, Datuk Patimang. Datuk Patimang atau Sulaiman Khatib Sulung dikenal sebagai ulama yang memiliki keahlian mendalam dalam ajaran tauhid dan akidah. Adapun wilayah dakwah dari ketiga datuk di Sulawesi yaitu ketiga datuk membagi tugas dakwah mereka secara strategis berdasarkan wilayah. Datuk Ribandang memusatkan dakwahnya di wilayah Gorontalo yang merupakan pusat kekuasaan dan budaya di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, Datuk Ritiro fokus pada wilayah Bulukumba dan sekitarnya dengan menekankan pendekatan spiritual untuk menarik masyarakat. Dan yang terakhir, Datuk Patimang memilih wilayah Luwu, sebuah kerajaan tua di Sulawesi, untuk memperkuat fondasi Islam di wilayah yang secara geografis terhubung dengan daerah Sulawesi Tengah dan Timur. Dan materi kedua yaitu dampak dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang keagamaan. Bidang keagamaan. Dakwah 3 datuk membawa transformasi kepercayaan masyarakat Sulawesi dari anisme dan dinamisme menjadi tauhid Islam. Hal ini dimulai dari konversi penguasa lokal seperti Sultan Alauddin dari Goa dan Raja Luwu yang kemudian menjadi teladan bagi rakyat mereka. Selain itu, mereka mendirikan masjid dan lembaga pendidikan yang menjadi pusat pembelajaran agama sehingga memperkenalkan ajaran Islam secara sistematis. Pusat-pusat ini memainkan peran penting dalam membangun generasi baru yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, dakwah 3 datuk berhasil mengakulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Misalnya, Datuk Ritiro menggunakan pendekatan tasawuf untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Tradisi adat seperti upacara adat dan pengobatan tradisional diberi sentuhan Islami sehingga Islam diterima sebagai bagian integral dari budaya lokal. Yang ketiga, bidang politik. Dan yang keempat, bidang pendidikan. Dan yang kelima, bidang ekonomi. Dalam bidang politik, ranah politik, Islam menjadi agama resmi di kerajaan-kerajaan besar seperti Goa dan Luwu. Berkat dakwah yang dimulai oleh 3 datuk, konversi penguasa lokal tidak hanya memperkuat posisi Islam tetapi juga membawa penerapan hukum Islam dalam sistem pemerintahan. Sedangkan bidang ekonomi, Datuk Ritiro atau Abdul Jawad Khatib Bungsu merupakan ulama Minangkabau yang dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang berbasis spiritual dan tasawuf. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. 3 datuk juga berjasa dalam membangun sistem pendidikan Islam di Sulawesi. Mereka mendirikan madrasah dan pesantren sebagai pusat pengajaran agama dan menghasilkan ulama-ulama lokal. Dan adapun metode dakwah yang diterapkan, yang pertama itu pendekatan kultural dan akulturasi. Yang kedua, dakwah melalui penguasa. Yang ketiga, pendidikan Islam. Dan yang keempat, dakwah melalui tasawuf dan spiritual. Dan yang terakhir, dakwah melalui teladan dan keteladanan pribadi. Adapun penjelasan mengenai metode dakwah yang diterapkan, yang pertama itu pendekatan kultural dan akulturasi.
Tiga Datuk menggunakan pendekatan kultural dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam adat dan tradisi lokal. Mereka tidak serta-serta menghapus tradisi yang ada, melainkan menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Contohnya, Datuk Ritiro memanfaatkan tradisi pengobatan tradisional yang dipadukan dengan doa-doa Islami untuk mendekatkan masyarakat kepada Islam. Hal ini menciptakan penerimaan yang lebih luas terhadap Islam karena dianggap sejalan dengan kearifan lokal. Yang kedua, dakwah melalui penguasa. Strategi ini dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk memastikan Islam diterima oleh masyarakat. Datuk Ribandang, misalnya, memulai dakwanya dengan mengislamkan Sultan Alauddin di Goa dan Raja Talok. Dan setelah para penguasa ini memeluk Islam, mereka menjadi teladan bagi rakyat sehingga proses Islamisasi dapat berjalan lebih cepat. Dan yang ketiga itu pendidikan Islam. Tiga Datuk mendirikan madrasah dan lembaga pendidikan di wilayah dakwah masing-masing. Pendidikan menjadi sarana penting untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi muda dan melahirkan ulama-ulama lokal. Selain itu, mereka juga memperkenalkan pembelajaran Al-Quran dan literasi Arab yang membuka jalan bagi penguatan tradisi intelektual Islam di Sulawesi. Dan yang keempat itu dakwah melalui tasawuf dan spiritualitas. Pendekatan ini banyak dilakukan oleh Datuk Ritiro yang menggunakan ajaran tasawuf untuk menekankan aspek spiritual Islam. Ia mengajarkan masyarakat untuk lebih dekat dengan Allah melalui zikir, doa, dan praktik tasawuf lainnya. Metode ini sangat efektif di wilayah Bulukumba dan sekitarnya, yang masyarakatnya sangat menghormati nilai-nilai spiritual. Dan metode yang terakhir yaitu dakwah melalui teladan dan keteladanan pribadi. Jadi ketiga datuk ini tidak hanya mengajarkan Islam secara lisan, tetapi juga melalui tindakan mereka sehari-hari. Mereka menunjukkan akhlak mulia seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras, yang menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk mengikuti ajaran Islam. Keteladanan ini menciptakan hubungan yang erat antara tiga datuk dan masyarakat, sehingga dakwah mereka diterima dengan baik. Itulah tadi pembahasan materi tentang dampak dakwah tiga datuk di Sulawesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.